Ketika tanah diperbaiki menggunakan JMS, akar tanaman akan tumbuh sangat luas, bahkan untuk budidaya tanaman di lahan terbuka. Ada banyak orang yang belajar budidaya cabai dari saya, dan mereka mengatakan bahwa harga cabai di seluruh negeri telah turun karena teknik sederhana ini. Dan saya rasa mungkin pernyataan itu benar, karena kami melihat sendiri bagaimana tanaman cabai yang kami budidayakan tumbuh dengan baik bahkan di lahan terbuka. Ketika saya sedang berkumpul bersama orang-orang yang membudidayakan cabai, salah satu dari mereka berkata, "Hei Yongsang, aku tahu teknologimu sangat bagus dan efektif, tapi aku merasa belum belajar sesuatu yang istimewa karena memang itu terlalu mudah." Itu sepenuhnya benar, memang tidak ada yang istimewa dalam metode ini. Namun demikian, ada hal penting yang harus diperhatikan sebelum menanam, yaitu Anda harus mengulangi irigasi JMS selama beberapa kali hingga membasahi seluruh tanah. Dan untuk melakukan itu, semisal Anda menggunakan sistem drip irigasi, maka Anda harus mengairinya selama 90 menit agar seluruh tanah menjadi basah. Kemudian, lakukan pengairan serupa dengan interval 4-5 hari. Ulangi proses ini setidaknya 4 kali sebelum tanam, sehingga JMS dapat membuat tanah menjadi lunak sebelum penanaman bibit. Rekan-rekan petani sekalian, penggunaan JMS secara berulang sebelum penanaman adalah teknologi kunci untuk hasil tinggi. Ini adalah bagian yang sangat penting. Bahkan jika Anda mencobanya untuk pertama kali, Anda akan merasakan hasilnya. Percaya atau tidak, banyak orang yang akan mendatangi Anda, dan itu benar-benar terjadi pada saya. Banyak orang mendatangi saya dan bertanya, jenis penambah pertumbuhan apa yang saya semprotkan, padahal saya belum menyemprotkan apapun. Keberhasilan penyiapan akar di awal akan membawa hasil yang tinggi. Jika Anda menggunakan JMS sebelum tanam dan sebelum berbunga, maka sesuatu yang menakjubkan akan terjadi. Karena penggunaan JMS yang berulang akan meningkatkan jumlah mikroorganisme di dalam tanah. Sementara itu, hal yang mengejutkan adalah bagaimana JMS mampu menghilangkan penyakit tanah. Kita semua takut penyakit di tanah, karena jika itu terjadi, pertanian bisa hancur total. Namun peningkatan keanekaragaman mikroba dapat mencegah penyebaran penyakit di tanah. Ini berlaku bagi semua tanaman, baik itu sayuran sampai buah-buahan. Daripada memilih menggunakan pestisida yang sangat beracun untuk mengatasi patogen tertentu, alangkah baiknya kita menggunakan JMS dengan paket lengkap keragaman mikroorganisme di dalamnya, sehingga mikroorganisme tertentu tidak dapat mendominasi dan menyerang tanaman. Rekan-rekan petani sekalian, penyakit antraknosa pada tanaman cabai mirip dengan penyakit kutu air pada kaki manusia. Jika Anda sering berjalan tanpa alas kaki, berbagai jamur yang menghuni tanah akan menghinggapi kaki Anda, dan semakin cepat Anda akan sembuh dari masalah kutu air. Penyembuhan antraknosa sama dengan perawatan kutu air. Ketika antraknosa menyerang tanaman, itu berarti bahwa tanaman sudah ditaklukkan oleh mikroorganisme tertentu. Ini kedengarannya agak gila, tapi dengan meningkatkan keragaman mikroorganisme pada tanaman, maka satu mikroorganisme seperti C. aquatum penyebab antraknosa tidak akan mendominasi. Akan ada persaingan ketat dalam memperebutkan makanan di bidang tanaman Anda. Selain itu, saat JMS dikembangkan dengan garam laut atau air laut, maka otomatis akan ada 83 jenis mineral yang akan tersedia. Ini akan sangat baik untuk meningkatkan perakaran. Ketika akar tanaman tumbuh dalam dan lebar, maka penyerapan mineral akan meningkat dan secara otomatis akan meningkatkan hasil. Sangat sederhana. Penanganan antraknosa pada cabai juga berlaku pada penanganan penyakit pada bawang merah, tomat, jagung, dan sebagainya. Cukup gunakan JMS sebelum tanam dan semprotkan atau irigasikan sesekali untuk meningkatkan kualitas. Mari jadikan pertanian kita kaya akan mikroorganisme dan mineral. JMS adalah game changer. Tanah akan sepenuhnya diperbaiki oleh keragaman mikroba. Seperti pada gambar ini, akar tanaman akan menari-nari di tanah. Anda tidak akan menemukan masalah seperti patogen tanah. Selama ini, kita memiliki terlalu banyak kekhawatiran hanya untuk tanah, untuk nematoda, penyakit layu, dan lainnya. Kekhawatiran ini membuat kepala kita pusing pada awalnya. Tapi saat Anda sudah mengenal JMS, semuanya akan lebih mudah. 500 liter JMS dapat mengakomodasi lahan seluas 3,2 hektar atau 8 ekar dalam pengenceran 10-100 kali. Untuk tanaman semusim, terapkan sebelum penanaman, dan untuk tanaman buah, terapkan sebelum berbunga atau setelah panen. Kita semua setuju dengan fakta bahwa apa yang kita makan akan menentukan kesehatan kita. Sama halnya dalam budidaya tanaman.
Apa yang kita pakai sebagai pupuk dasar akan menentukan kualitas dan pertumbuhan tanaman. Inilah salah satu hal terpenting untuk diingat. Tapi ini juga tidak jarang membingungkan bagi banyak petani karena ada begitu banyak bahan bagus sebagai pupuk dasar. Jangan bingungkan diri Anda dengan informasi seperti itu. Sejauh yang kita dengar bahwa para ahli selalu merekomendasikan pupuk kandang dan sekam sebagai pupuk dasar yang bagus. Tapi pertanyaannya, bahan yang dianggap bagus itu bagus untuk siapa? Pertanian organik tidak melulu tentang memberikan bahan-bahan yang dianggap bagus. Pertanian organik adalah tentang keseimbangan nutrisi tanah dan tanaman. Inilah yang harus menjadi fokus kita semua. Jadi bagaimana solusi yang tepat untuk mendapatkan keseimbangan nutrisi bagi tanah dan tanaman? Jawabannya cukup sederhana, alam. Kita semua dapat mengamati bahwa alam 100% swasembada pupuk. Alam tidak pernah mengandalkan input pemupukan dari luar. Daun yang digugurkan berulang kali adalah ekstrak nutrisi yang ditumpukan di permukaan tanah. Dengan ini, akar pohon akan dapat masuk lebih dalam dan lebih dalam ke tanah. Gunakan prinsip ini untuk mendapatkan nutrisi dalam porsi yang seimbang, dan seiring berjalannya waktu, nutrisi di dalam tanah akan dioptimalkan untuk jenis tumbuhan yang ada di atasnya. Jadi, tanpa bencana alam atau perang, pohon itu dapat memiliki umur yang sangat panjang. Ada banyak pohon dan hutan di dunia yang berusia ribuan tahun. Umur panjang pohon bahkan sulit dijelaskan oleh para ahli. Bagi manusia, itu seperti mendapatkan kulit baru setiap pagi. Beberapa pohon dapat mencapai usia hingga 9.500 tahun. Sementara ada hutan yang diperkirakan berusia 80.000 tahun sampai 110.000 tahun. Yang lebih luar biasanya, pohon-pohon itu berada di lingkungan monokultur. Alam tidak melakukan rotasi tanam. Ini adalah sesuatu yang menarik. Mereka yang sudah menjalani pertanian buah organik biasanya memiliki kemampuan untuk menghitung basis nutrisi yang dibutuhkan tanaman mereka. Dan menariknya, mereka hanya menggunakan rumput sebagai pupuk dasar mereka. Ini adalah Quang Li Kim yang memiliki pohon pir berusia 100 tahun. Dan ini adalah pohon anggur milik Tuan Du Kyum Do yang terkenal dengan kualitas buah dan anggurnya. Metode pemupukan mereka sangat dekat dengan alam. Jika Anda mengamati alam, bagaimanakah sebenarnya alam bekerja? Apakah ada rotasi tanam di alam? Tidak ada rotasi tanam di alam. Alam bekerja dalam sistem monokultur. Pohon menggugurkan daunnya untuk mengoptimalkan pertumbuhan mereka sendiri. Itulah mengapa dalam metode jadam kami tidak pernah menyarankan rotasi tanam. Kami menanam tomat persis di tempat kami menanam tomat sebelumnya. Kami memasukkan sisa tanaman tomat sebelumnya untuk musim tanam berikutnya. Sama halnya dengan cabai dan tanaman sayur. Intinya, masukkan saja semua residu yang busuk, bahkan yang berpenyakit. Proses inilah yang akan melanjutkan nutrisi tanah dan akan dioptimalkan untuk satu jenis tanaman. Begitulah cara saya mendapatkan hasil yang tinggi selama beberapa tahun terakhir. Tapi ada perbedaan antara cara bertani manusia dan cara bertani alam. Bedanya, manusia akan menjual hasil pertanian mereka, lalu konsumen yang membelinya tidak pernah mengembalikan residunya ke tanah pertanian kita. Itu berarti mineral yang seharusnya kembali ke tanah menjadi hilang. Pertanian yang menguntungkan adalah tentang bagaimana kita mengisi ulang mineral yang hilang. Dan cara terbaik untuk melakukan isi ulang mineral adalah dengan meniru apa yang dilakukan alam. Salah satu solusi terbaik untuk meniru alam adalah dengan memanfaatkan tanaman penutup tanah. Ini mungkin terdengar agak aneh, tapi residu tanaman dan hasil pangkasan tanaman penutup adalah pupuk dasar terbaik bagi tanaman. Jadi pastikan Anda memberikan 80% sampai 90% input tanah dengan tanaman penutup dan sisa tanaman. Jika Anda ingin menambahkan ekstrak nutrisi, Anda bisa menambahkan kotoran sapi atau hewan pemakan rumput lainnya. Atau Anda juga bisa menambahkan kompos yang kandungan kotoran hewannya kurang dari 35%. Jadi ingatlah semua hal penting ini dengan baik. Ini adalah sedikit penjelasan tentang kompos. Kompos dalam pemahaman jadam bukanlah sesuatu yang harus dibuat dengan cara membolak-balik materi organik secara rutin dengan sekop. Kompos adalah apa yang Anda tumpukan dan hamburkan di lahan pertanian Anda. Mereka akan terurai dengan sendirinya di luar musim tanam Anda, dan itu begitu mudah. Jadi setidaknya kita semua sudah mengerti apa itu prinsip pupuk dasar. Ini adalah tentang bagaimana cara kita memahami alam dan menerapkannya dalam pertanian kita. Dengan cara ini, Anda dapat memberikan keseimbangan nutrisi optimal bagi tanaman Anda. Selanjutnya, mari membicarakan pupuk tambahan. Jadi bagaimana cara kita menambahkan mineral?
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa semua hasil pertanian akan dijual ke konsumen, dan residu hasil panen kita tidak akan pernah kembali ke lahan pertanian kita. Tapi jika Anda memahami, semua mineral pada akhirnya akan bermuara ke laut. Di dalam air laut terdapat 83 mineral, dan beberapa di antaranya adalah yang sangat dibutuhkan oleh tanaman seperti magnesium, kalsium, potasium, dan sulfur. Selain itu, mineral air laut sangat identik dengan plasma darah manusia, cairan tanaman, dan cairan ketuban dari rahim ibu. Cukup mengejutkan, bukan? Gunakan air laut atau garam laut untuk mengisi ulang mineral di dalam tanah pertanian. Ini adalah metode ilmiah yang sudah kita miliki. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa garam laut? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa seluruh sejarah pertanian kita sudah membuktikan hal itu. Karena pertanian yang berada di sekitar laut selalu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi di seluruh dunia. Jika Anda pergi ke situs Departemen Pertanian Korea Selatan, maka Anda dapat melihat bahwa mereka sudah menjelaskan secara mendalam tentang manfaat penggunaan garam laut untuk pertanian. Ada sekitar 20 makalah yang menulis tentang fakta ini, tapi tidak ada para ahli yang memberitahu Anda tentang ini. Padahal jika mereka jujur, mereka bisa saja menyarankan petani untuk menggunakan sedikit garam laut dalam pertanian mereka. Tentu saja kita tidak bisa menggunakan terlalu banyak garam laut, karena jika terlalu banyak hal baik, itu akan menjadi buruk. Jadi bagaimana kita bisa menghitung jumlahnya? Kalikan saja 1% dari total hasil. Misalkan Anda memanen 3.000 kg tomat musim ini, maka Anda membutuhkan 30 kg garam laut untuk musim berikutnya. Jika perhitungan ini sulit bagi Anda, maka tambahkan saja 500 gram garam laut untuk area 1000 meter persegi dengan interval 1-2 minggu untuk tanaman semusim. Untuk tanaman buah, Anda bisa memberikan 20 kg garam laut untuk setiap 1000 meter persegi, minimal 4 kali dalam setahun. Jika Anda menggunakan air laut, maka 20 liter air laut setara dengan 500 gram garam laut. Dalam metode jadam, Anda akan menggunakan JMS. Jika Anda membuat 500 liter JMS, artinya Anda sudah menambahkan 500 gram garam laut di dalamnya. Jika Anda memiliki area yang lebih luas untuk dicakup, hitung sedikit lagi berdasarkan ukuran tanah Anda. Ini adalah cara bagaimana Anda memulihkan mineral di dalam tanah. Saya juga merekomendasikan untuk menggunakan bubuk Filit, yang merupakan bubuk batu dengan kandungan mineral yang baik. Kami mengaplikasikannya setahun sekali dengan biaya $9 untuk setiap 20 kg bubuk Filit. Anda dapat mengencerkan ini dengan air sebagai pupuk cair. Tapi ini tidak wajib. Penggunaan Filit sepenuhnya terserah pada Anda. Namun dalam mengaplikasikan sesuatu di pertanian Anda, ingatlah untuk menjaga keseimbangan. Ingatlah selalu bahwa terlalu banyak hal baik juga bisa menjadi racun.